Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nazwa Fatia Rida. Di sini saya akan membuat video tentang menganalisis dan merekonstruksi letak alat ucap. Disimak ya teman-teman. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu alat ucap. Alat ucap adalah semua bagian tubuh yang bekerja sama untuk menghasilkan suara. Tanpa alat ucap, kita tidak bisa berbicara. Alat ucap terdiri dari beberapa bagian tubuh yang sangat penting, seperti paru-paru, pita suara, lidah, bibir, gigi, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya kita baru masuk ke letak alat ucap. Letak alat ucap dapat dibagi tiga, yaitu letak pada bagian badan, bagian tenggorokan, dan juga bagian kepala. Yang pertama ada bagian badan atau penghasil udara. Alat ucap bagian badan adalah paru-paru, sekat rongga perut, dan sekat rongga dada. Di sini kita memiliki paru-paru yang berfungsi sebagai penghasil tenaga udara yang kita perlukan untuk berbicara. Saat kita bernafas, udara masuk ke paru-paru. Kemudian, udara ini dikeluarkan melalui saluran pernapasan menuju tenggorokan dan juga mulut. Ada dua jenis pernapasan yang kita lakukan. Yang pertama ada pernapasan perut, yang kedua ada pernapasan dada. Nah, ini dia pernapasan perut. Yang pertama ada inspirasi, yaitu otot diafragma berkontraksi atau mendatar, rongga dada dan paru-paru mengembang, tekanan udara di paru-paru menurun, udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya ada ekspirasi, yaitu otot diafragma berelaksasi, melengkung, rongga dada dan paru-paru menyempit, tekanan udara di paru-paru meningkat dan udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya pernapasan dada, yaitu yang pertama inspirasi, yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada dan paru-paru mengembang, tekanan udara di paru-paru menurun, udara masuk ke paru-paru. Lanjutnya ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, rongga dada dan paru-paru menyempit, tekanan udara di paru-paru naik dan udara keluar dari paru-paru. Udara yang keluar dari paru-paru ini adalah udara utama yang akan kita gunakan untuk menghasilkan suara. Yang kedua ada bagian tenggorokan atau penghasil suara. Alat tubuh yang dijumpai bagian tenggorokan ialah ada batang tenggorokan atau trakea, pangkal tenggorokan atau laring, dan juga ada rongga tenggorokan atau faring. Laring terletak di pangkal lidah. Pada laring terdapat kotak suara yang terdiri dari 1. Teroid atau tulang rawan yang dinamakan juga jakun. Terdapat di sebelah leher. Pada laki-laki, teroid atau jakun itu biasanya lebih tampak dan menonjol. Fungsinya melindungi pita suara dan struktur laring lainnya, membantu mengatur ketegangan pita suara saat berbicara. Yang kedua ada artenoid atau tulang rawan berbentuk piramid. Fungsinya itu untuk mengatur gerakan pita suara, yaitu membuka dan menutup pita suara saat bernapas dan berbicara. Yang ketiga ada vocal cord atau pita suara yang membentang dari teroid hingga artenoid. Fungsinya itu menghasilkan suara saat bergetar ketika udara melewati glotis. Juga dapat mengatur tinggi rendahnya nada suara. Yang keempat ada glotis. Glotis yaitu fungsinya mengontrol aliran udara ke pita suara dan menghasilkan suara. Celah ini penting untuk bunyi vokal dan konsonan tertentu. Nah, yang ketiga ada bagian kepala atau pembentuk bunyi. Dalam bagian kepala terdapat 3 rongga yang menghasilkan bunyi, yaitu ada rongga mulut, rongga hidung, juga ada rongga faring. Rongga mulut adalah bagian utama dalam proses pembentukan suara. Di dalam rongga ini terdapat alat-alat bantu berbicara seperti lidah, gigi, langit-langit keras, dan langit-langit lembut. Saat kita berbicara, udara dari paru-paru naik melewati tenggorokan dan masuk ke rongga mulut. Disinilah bentuk suara mulai terbentuk. Fungsinya membentuk bunyi atau artikulasi pengucapan kata-kata. Bunyi vokal seperti a, i, u, e, o dibentuk di sini, tergantung posisi lidah dan bukaan mulut. Contohnya saat kita mengucapkan kata makan, huruf A terdengar jelas karena dibentuk oleh lidah yang berada di tengah
rongga mulut dan mulut yang terbuka lebar. Bunyi N juga terdengar dari ujung lidah yang menyentuh bagian atas mulut dekat gigi depan. Kedua ada rongga hidung. Rongga hidung juga memainkan peran penting, terutama untuk menghasilkan bunyi sengal. Udara yang masuk ke rongga ini akan keluar melalui hidung, bukan mulut, untuk menghasilkan bunyi tertentu. Fungsinya itu untuk membantu menghasilkan bunyi sengal atau nasal, yaitu bunyi yang keluar sebagian atau seluruhnya melalui hidung. Contohnya dalam kata mimpi, huruf M dan N diucapkan dengan mengalirkan udara lewat hidung. Itulah sebab suara tersebut terdengar lembut atau bergema di hidung. Jika rongga hidung tersumbat seperti saat pilek, maka bunyi M dan N akan terdengar aneh atau tidak jelas. Yang ketiga ada rongga faring. Rongga faring adalah bagian saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan hidung ke tenggorokan atau laring. Letaknya di bagian belakang mulut, tepat sebelum masuk ke saluran tenggorokan. Rongga ini tidak menghasilkan suara secara langsung, tetapi berfungsi sebagai ruang gema atau resonansi agar suara terdengar lebih jelas dan juga lebih kuat. Fungsinya itu meningkatkan kekuatan dan kejernihan suara. Rongga faring bekerja seperti ruang gema di alat musik yang membuat suara lebih nyaring dan berkarakter. Contohnya saat kita berbicara dengan suara keras, memberi pidato atau menyanyi, rongga faring membesar suara agar terdengar sampai jauh. Tanpa didukung dari rongga ini, suara akan terdengar kecil dan juga datar. Nah, kesimpulannya jadi semua bagian alat ucap ini bekerja sama agar kita bisa berbicara dengan jelas. Udara yang keluar dari paru-paru mengalir ke tenggorokan, di mana pita suara menghasilkan suara. Kemudian suara tersebut dibentuk menjadi bunyi-bunyi tertentu di dalam kepala kita. Misalnya saat kita mengucapkan kata halo, udara masuk dari paru-paru, pita suara bergetar untuk menghasilkan suara, dan kemudian lidah, bibir, serta gigi membentuk suara tersebut menjadi kata halo. Dalam proses berbicara, kita tidak hanya menggunakan lidah dan juga pita suara saja, tetapi juga melibatkan 3 rongga utama yang ada di kepala, yaitu rongga mulut, rongga hidung, dan rongga faring. Ketiganya disebut sebagai rongga resonansi karena berperan dalam memperkuat dan membentuk bunyi yang keluar dari tubuh kita. Beberapa ahli fonetik ilmu tentang bunyi bahasa juga menganggap bahwa mata dan juga telinga termasuk alat berbicara. Mengapa? Karena mata bisa membantu dalam komunikasi, misalnya saat seseorang berbisik dan tidak terdengar, kita tetap bisa memahami maksudnya dengan melihat gerakan bibir. Terus juga telinga jelas penting karena berfungsi untuk mendengarkan bunyi bahasa, lalu mengirimnya ke otak melalui saraf untuk dipahami. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.